Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan membagikan video Yusuf Kurniawan memberikan pemahaman kepada Federasi Sepak Bola Indonesia. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Lalu sudah berlalu tanpa kita mengurangi respect ya, dan juga apresiasi untuk STY. Suka nggak suka bagaimanapun di bawah STY kita ada mindset baru tentang bagaimana membentuk mentalitas terutama pemain muda ya. Itu kita harus hargai. Tapi episode itu sudah selesai. Sekarang ada lembaran baru ya, kita harus songsong lembaran baru ini. Pernah nggak timnas sepanjang pengalaman Om Yuke mengalami fase kayak begini? Ketika ada satu orang yang hilang tapi respon publik begitu mengharu biru gitu. Gegap gempita gitu. Nggak pernah sih. Ini baru pertama kali ya? Pertama, karena wajar mengingat ST ini termasuk pelatih moderat atau pelatih kekinian yang lifetime-nya di timnas paling lama. 5 tahun. Ya, jadi sangat wajar kalau terjadi kegandrungan yang begitu melekat ketika sosok ini kemudian tiba-tiba pergi. Jadi ya itu normal saja. Dan saya kira ini pelajaran juga ya untuk federasi. Kalau misalnya karena gini, Ri, ini kan sebenarnya kan dari dia diperpanjang sampai kemudian diterminasi itu kan jaraknya pendek. Betul. Jadi pertanyaan orang kenapa nggak dari awal ketika terjadi adendum perpanjangan kontrak, sifatnya masih adendum ya, belum definitif permanen, itu dari situ evaluasinya. Kalau kelihatannya ini memang ST dianggap oleh federasi nggak bisa sustainable untuk menjaga kepentingan pemain-pemain diaspora yang akan datang begitu bertubi-tubi, yang faktanya sekarang seperti itu ya, sejak awal aja udah diakhiri gitu. Kalau ini kan baru perpanjang kontrak paling mungkin 6 bulan ya. 6 bulan. Jadi itu akhirnya jadi polemik ya kan. Itu yang disayangkan sih kalau gue sih. Kalau seperti itu kenapa nggak dari awal? Kan waktu itu juga dikatakan oleh Pak Erik sebenarnya kan peristiwanya itu sudah mulai terjadi, sesuatu yang nggak harmonis itu kan sejak menjelang lawan Cina. Itu kan udah lama sekali sebetulnya. Cuman Pak Erik kan juga jawab bahwa saat itu kalau langsung diputuskan waktunya mepet untuk pertandingan berikutnya karena sisa sebulan mungkin dia juga belum prepare untuk cari-cari kali gitu kan ya. Nah akhirnya diambil momentum kemarin. Cuman jadi kelihatan nggak smooth karena itu diakhirinya persis setelah STY dianggap gagal membawa timnas AFF yang notabene pemain junior untuk lolos ke fase berikutnya. Padahal kan di awal komprominya setahu gua ya ini kan memang nggak ditarget. Jadi akhirnya seperti nggak klop gitu loh. Ternyata evaluasinya bukan AFF, evaluasinya ternyata itu disharmonisasi yang sudah terjadi sejak bulan Oktober kalau nggak salah, sebelum lawan Cina lah intinya lah. Kemudian berlanjut lawan lawan Jepang ya, terus kemudian kita bisa fight back lawan Arab Saudi. Cuma kan itu kan jadi kontradiksi karena ternyata di masa menunggu untuk eksekusi itu kita bisa fight back lawan Arab Saudi. Inilah yang nggak bisa diterima oleh para pendukung STY. Kenapa kok lo evaluasinya justru setelah timnas ini posisi di klasemennya lagi bagus? Itu sih polemik itu yang menurut gua akhirnya jadi rame gitu. Iya, tapi kalau ngelihat faktor-faktornya kan yang intangible ya. Iya betul. Pak Erik masuk ke sisi kualitatif yang sulit untuk diukur sebenarnya kan. Betul. Nah, selama ini pemecatan pelatih timnas kayaknya matematikanya kuantitatif terus kan? Yes, betul. Iya kan, nggak ada yang kualitatif kayak begini kan? Betul. Nah, kira-kira apa faktornya menurut Om Yuke? Kenapa parameternya federasi yang biasanya itu soal hasil kita kalah terus nggak berkembang, ini berubah nih dalam mengukur keberhasilan seorang pelatih. Jadi kalau dulu memang kan sebelum kepemimpinan Pak Erik ya, ketua umum PSSI yang lama, memang selalu ukurannya itu hasil, ukurannya itu data gitu ya. Nah itu bisa kita pahami karena tuntutan masyarakat juga sangat konkret. Tropi gitu misalnya kan, itu yang di era kepengurusan PSSI sebelumnya itu nggak bisa terpenuhi. Akhirnya yang paling mudah untuk mencari takaran, mencari benchmark ya hasil. Nah sekarang di eranya Pak Erick Thohir ini berbeda, karena target ini panjang, bukan turnamen-turnamen pendek, itu kan seperti SEA Games, AFF itu kan turnamen-turnamen pendek. Sementara ini kan keinginan federasi sekarang visinya itu kan jauh ke depan, Piala Dunia. Yang itu nggak bisa cuma diukur dari turnamen-turnamen pendek. Dia akan lihat
sustainability dari seorang pelatih ini untuk menantang untuk menjawab tantangan-tantangan yang datang. Apa misalnya tantangannya apa misalnya? Ya sekarang yang paling mudah untuk bisa kita amati kan kehadirannya pemain-pemain diaspora yang begitu masif kan. Sudah 17 pemain diaspora yang kita rekrut. Nah, ini yang kelihatannya nggak bisa untuk quote on quote dipelihara ya, dikendalikan oleh ST, terutama dari sisi komunikasi. Dan itu kan yang menurut gue sih paling urgent ya untuk diselamatkan oleh Erick Thohir. Bagaimana ini aset yang sudah, katakan kalau pemain kan memang aset. Bisa dijaga karena investasi yang dia lakukan juga sangat besar untuk tujuan yang panjang, bisa diselamatkan. Ya akhirnya harus ada yang dikorbankan. Kalau saya pribadi, pelatih itu bisa datang dan pergi, tapi timnas tuh ya harus di hati, tetap harus kita dukung siapapun pelatihnya. Karena sebelum STI datang pun sempat sedikit agak ada pergolakan. Sempat ada pergolakan juga ketika pemecatan Luis Milla. Itu kan sempat ada perlawanan dari Ultras juga gitu. Itu bagus. Karena itu sebenarnya dari permainan dia lebih menarik untuk ditonton, cara style of play-nya Luis Milla itu kan. Waktu itu kita bisa sampai babak knockout di Asian Games waktu itu. Itu cara mainnya kan dilihat oleh pemirsa kan. Sudah mulai bertumbuh tuh knowledge tentang sebuah permainan tuh untuk dinikmati gitu ya. Tapi kan lagi-lagi paradigma pengurus yang lama kan melihatnya dari hasil. Tidak lepas dari tuntutan masyarakat sebelum-sebelumnya memang menuntut trofi, menuntut hasil, menuntut prestasi. Jadi Luis Milla cuma setahun, nggak lama. Karena persis pergantian kepemimpinan kan ketika itu kan. Akhirnya ya jadi sekarang STY juga didekati dengan cara pandang yang sama gitu kan. Tuntutnya hasil gitu kan. Nah itu pola-pola itu yang sekarang sudah dipatahkan nih oleh Pak ET. Walaupun memang resikonya ini federasi besar sekali. Karena sekarang masyarakat udah nggak percaya lagi proses. 5 tahun ini kan proses ya. Bagaimana bertumbuh kemudian berkembang sehingga masyarakat percaya sebuah proses, tapi tiba-tiba di tengah jalan langsung dipatahkan dengan intuisi dari federasi, khususnya Pak Erick melihat bahwa nggak bisa nih kalau terus dipertahankan dengan cara pendekatan ST yang agak konservatif. Apalagi bahasa itu penting ya. Bagaimana dalam situasi-situasi yang krusial di jalannya pertandingan harus ada komunikasi. Tapi kan dia harus ngomong ke penerjemah, itu kan jadi nggak taktis. Padahal kan situasi yang berkembang di lapangan tuh dinamis sekali. Itu yang gue pikir menjadi pertimbangan sekali ya oleh federasi, khususnya Pak Erick dalam melihat ini ke depan. Wah ini kalau seperti ini terus repot nih. ST itu kan nggak bisa bahasa Indonesia. Yang gue dengar katanya di kontraknya dia harus belajar bahasa Indonesia. Gue nggak tahu deh tuh ya. Terus dia nggak bisa bahasa Inggris. Jadi dia punya 2 interpreter. Satu interpreter yang bahasa Indonesia ke bahasa Korea si JJ, yang satu lagi pelatih fisiknya nih bisa bahasa Inggris. Kan kebayang ruwet banget itu ruang ganti itu kan. Begitu pas terjadi sesuatu yang nggak berjalan di pertandingan terus ruang ganti, gimana komunikasi kebayang. Terus yang kedua ternyata mungkin pemain-pemain ini kita paksa bahasa Korea, belajar bahasa Korea. itu yang lebih pusing kan. Ditambah lagi ternyata dari budaya bukan cuma komunikasi, tapi budaya kita tahu lah kalau Korea itu kan Asia Timur ya, dia sangat mengedepankan hierarki. Itu kan agak rumit. Kalau pemain-pemain kita kan, diaspora kita kan mayoritasnya orang-orang Eropa yang tumbuh besar di sana, yang sangat terbuka, open minded, diskusi ribut biasa gitu kan, gebrak-gebrak meja biasa, tapi dia ada interaksi gitu kan. No personal ya. Ya gitu. Kalau kayaknya kalau ST nggak bisa. Itu yang mungkin federasi pikir ini repot nih. Gue mau datangin Ole, mau datangin Jairo, nanti kalau kayak begini lagi, yang ini aja belum selesai nih kan, dengan pemain-pemain diaspora yang sebelumnya sudah terjadi friksi, tambah lagi yang ini nih. Jadi gue lihat pertimbangannya lebih. Tapi udah bantah-bantah itu pemain-pemain itu dengan isu pertikaian itu kayaknya gimana? Ya itu gue nggak tahu itu lip service kah ataukah memang itu bentuk dari respect ya. Bagaimanapun kan suka nggak suka mereka tetap sebelumnya diberikan kepercayaan oleh pelatih STY untuk tampil kan. Jadi itu bagian dari inilah ya, sportsmanship lah menurut gue sih. Padahal mah dalamnya begini-begini juga mungkin nih, gue nggak tahu kan. Pasti suka nggak suka, lu jujur aja. Ini pelatih datang Belanda, asistennya Belanda, pemainnya banyak sebagian besar diaspora Belanda. Kan secara ini pasti kan mereka ngerasa udah nyambung duluan nih, walaupun belum ngobrol misalnya. Wah ini kayaknya gue bisa terbuka nanti dengan pelatih yang baru nih. Mungkin harapan-harapan itu yang coba dijaga oleh federasi. Tentu nanti ujungnya bisa optimal pada pada pertandingan gitu. Ini menurut Om Yuki nih perjudian besar atau ya proses yang normal aja, sebuah decision making yang normal aja dari federasi? Nah itu menarik tuh. Itu ada 2 persepsi yang menurut gue patut kita sedikit bahas ya. Kalau untuk kacamata orang awam, untuk pecinta sepak bola, untuk pemirsa kita gitu ya,
itu pasti perjudiannya sangat besar, itu pasti. Karena kita juga bisa lihat tuh di medsos seperti apa komentar-komentar mereka ya. Karena mereka tadi seperti gue bilang, mereka taunya proses sudah berakhir, mereka tuntut sekarang hasil. Jadi kalau Erik sampai gagal untuk membawa tim ini lolos ke Piala Dunia gitu dengan perubahan yang dia lakukan, itu pasti akan membawa dampak buat dia juga. Dan nggak mungkin, bukannya dia nggak tahu, dia tahu itu pasti dia. Iya pasti tahu. Pasti Dia nggak tahu sebodoh itulah. Iya, dia pasti tahu kan. Dia pikir, Termasuk soal elektabilitas 2029 juga pasti ngaruh itu kan. tapi untuk orang yang punya pandangan jauh ke depan, keputusan yang diambil federasi itu biasa dan harus dihormati. Karena Pak Erik ini kan memang kita tahu track record dia di Eropa dengan sepak bolanya kan sudah sangat berpengalaman sekali dalam memegang tim-tim besar ya. Maksudnya tim-tim yang modern gitu ya. Sekarang bersama Oxford, sebelumnya DC United ya kan. Jadi